Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirul Nuriza Al-Haris. Saya dari program studi HES 3C dengan NIM 202111082. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kewarisan, yaitu ketentuan mengenai harta yang ditinggalkan. Ini dikenal dengan sebutan kewarisan atau mawaris. Secara istilah, kewarisan adalah pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dasar hukum kewarisan dalam Islam ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, yang bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan pada surat An-Nisa ayat 7. Di Indonesia, hukum kewarisan diatur dengan kompilasi hukum Islam atau KHI, mulai pasal 171 yang mengatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Aturan mengenai kewarisan juga bersumber pada UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Karena pentingnya urusan kewarisan ini, terdapat beberapa aturan dasar yang harus diketahui, mencakup syarat-syarat rukun kewarisan serta manfaat dalam Islam. Syarat-syarat kewarisan. Yang pertama, yang mewariskan harta sudah meninggal, kendati orang yang akan mewariskan hartanya sudah koma atau sakit keras berkepanjangan. Namun jika belum benar-benar meninggal, maka hartanya tidak boleh diwariskan. Status meninggal ini juga bisa dinyatakan oleh hakim. Sebagai misal, jika seorang telah lama hilang dan tidak ada kabarnya, kemudian atas pengajuan pihak keluarga ke pengadilan, lalu hakim memutuskan bahwa orang tersebut meninggal dunia, maka setelah itu harta warisan boleh dibagikan. Yang kedua, ahli waris masih hidup. Jika yang mewariskan harta sudah meninggal dunia, maka yang berhak menerima warisan syaratnya harus dalam keadaan hidup. Setelah itu, barulah harta warisan bisa diatur pembagiannya. Rukun-rukun kewarisan. Selain syarat-syarat kewarisan, terdapat 3 rukun yang harus terpenuhi agar harta warisan dapat dibagi. Antara lain, 1. Terdapat orang yang mewariskan atau al-muwaris. Orang yang mewariskan adalah si mayat yang memiliki harta warisan. Yang kedua, terdapat orang yang berhak mewarisinya atau al-waris. Orang yang berhak menerima warisan adalah orang yang memiliki hubungan dengan si mayat, baik itu hubungan kerabatan, perkawinan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat harta warisan al-maurus. Rukun ketiga dari kewarisan adalah adanya harta yang diwariskan setelah kematian si mayat. Manfaat kewarisan dalam Islam. Dalam uraian meraih berkah dengan mawaris yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dijelaskan sejumlah manfaat kewarisan dalam Islam. Intinya, ketentuan mengenai waris mewarisi harta ini bertujuan untuk menciptakan jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Aturan kewarisan yang sudah diatur dengan tegas dan rinci dapat menumbuhkan ketentraman dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Ketentuan kewarisan juga mencegah konflik dan pertikaian keluarga. Jika aturan tersebut diterapkan dengan bijaksana, maka akan terhindar pertikaian antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, itu karena kesalahan saya pribadi. Dan jika ada kata-kata yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dititipkan kepada saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.